Baiklah, shalom semuanya. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Kita bangga punya Allah seperti Dia, amin. Amin. Allah yang selalu mengasihi kita. Yes. Kasihnya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya minta setiap HP dinonaktifkan ya. Kita mau fokus, kita mau sembah Dia Raja di atas segala raja. Tapi sebelumnya nanti dengan hormat saya minta Bapak Lindon untuk maju ke depan. Mari kita serahkan ibadah kita yang kedua ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kepada-Mu ya Tuhan kami panjatkan di pagi hari ini Bapa. Di mana kami telah menerima berkat yang paling tinggi daripada-Mu ya Tuhan. Nafas kehidupan Kamu berikan kepada kami satu persatu ya Bapa. Dan Bapa telah mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing tiba di tempat ini ya Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, ambil alih segala yang bekerja, melayani di kebaktian kami yang kedua ini Bapa. Kau turut bekerja ya Tuhan, memimpin puji-pujian ya Bapa, yang memainkan musik ya Tuhan. Terpilih Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu kepada kami ya Bapa, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kan ibadah kami yang kedua ini hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu ya Bapa, saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini ya Bapa. Tuntun mereka ya Bapa tiba di tempat ini tidak kekurangan satu apapun. Amin. Supaya kami bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami manusia yang kurang sempurna Bapa. Kami selalu berbuat dosa dan pelanggaran ya Bapa. Sucikan, kuduskan kami Bapa supaya kami layak dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami yang kedua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Bapa. Amin. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin selama seminggu ini banyak yang kau alami. Rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, ketakutankah yang kau alami di hari-hari ini? Ingatlah akan satu hal, Allah mengasihimu. Bahkan rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihinya, yang sungguh-sungguh berjalan dalam kebenarannya. Pada pagi ini kami mau melupakan yang di belakang kami Tuhan, apa yang sudah terjadi. Buatlah kami tertuju hanya kepada-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama ke satu pujian. Amin, haleluya Yesus. Ku lupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Lebih sungguh Bapak Ibu, haleluya Tuhan Yesus. Ku melupakan yang di belakangku, amin Tuhan. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari Yesus, amin, kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Kita imani pujian ini, amin. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan habis
Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Lebih sungguh Bapak Ibu kita akan pujian ini. Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari, amin, kepada tujuanku. Yes, amin. Kau beriku hari yang baru, yang amat baru. Nikmati pujian dikatakan rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Yes, amin. Firman-Mu ya dan amin, amin Tuhan. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Lebih sungguh Bapak Ibu katakan, rencanamu Tuhan indah bagiku. Singer terus menaikkan pujian ini. Amin Bapak. Ampuni kami Tuhan, kalau kami membatasi pikiran kami Tuhan, kami membatasi kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Bapa. Biarlah pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, Kau terbaik bagiku. lebih sungguh katakan rencana-Mu. Rencana-Mu Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun manusia merancangkan hal-hal buruk kepada kita, satu hal yang harus kau pegang pada saat pagi ini, Allah punya rancangan yang dahsyat atas hidupmu. Kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Rencana-Mu rencana yang luar biasa bagi setiap kami Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah salah merancang hidup kami Bapa. Amin, amin Tuhan. Rencana-Mu Tuhan indah
percaya Tuhan satu hal dalam hidup kami pada saat ini, bahwa rancangan-Mu tidak pernah salah bagi kami. Kami tangkap firman-Mu Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah salah bagi setiap kami Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Untuk saat ini Tuhan, izinkan kami bersorak-sorai, memuji memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu yang siap melompat buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah kita dahsyat, amin. Siapa yang setuju Allah kita dahsyat, angkat tangan. Haleluya. Mau bersuka cita, bersorak buat Tuhan, mari kita sama-sama melompat buat Tuhan ya. Haleluya. Hey. Amin. Bersuka cita di setiap langkahku, yes amin. Kuat tangan-Mu yang menjagaku, Kau memberikan kebaikan bagiku, amin. Kau menjadikanku kota berkubu, ku tak ragu, amin. Mengikut-Mu, yes. Ku tak gentar menghadapi musuh, amin. Kaulah Tuhan yang berfirman, amin. Kemenangan bagian hidupku, bagian hidup. Mana dong tepuk tangannya? Amin. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, amin. Bersuka cita di setiap langkahku, kuat tangan-Mu, amin. Yang menjagaku, amin. Kau melakukan kebaikan bagiku, amin. Kota berkubu, ku tak ragu. Mengikut-Mu, ku tak gentar menghadapi musuh kecil, amin. Kaulah Tuhan yang berfirman, yes. Kemenangan bagian, ya semua, amin. Ku tak ragu, yes. Mengikut, kami tidak ragu Tuhan. Ku tak gentar menghadap, kita sama-sama lawan iblis, amin. Tuhan, yes. Yang berfirman, amin. Kemenangan, lagi ya, semua katakan ku tak ragu. Ku tak ragu, mengikut-Mu, amin. Ku tak gentar menghadap, kami tidak gentar Tuhan. Kaulah Engkau yang berfirman Bapa, yes, amin. Kemenang bagian siapa? Bagianku. Ku tak ragu, mengikut-Mu. Ku tak gentar menghadapi, yes. Kaulah Tuhan, amin. Yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku, bagian hidupku, bagian hidupku, yes. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya kemenangan adalah bagian kami, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Baiklah, kita mau memberikan terbaik buat Tuhan ya. Saya minta Bapak Fransiskus maju ke depan, doa pembukaan. Nanti Saudara Andreas Bong dan Saudara Joseph
Saya persilakan maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang terada dalam Tuhan surga, kembali pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami sudah memuji, kami sudah mengagungkan dan juga sudah meninggikan nama-Mu dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini juga Tuhan, kami hamba-hamba-Mu ingin memberi persembahan. Pakailah hamba-hamba-Mu yang sudah tidak dapat, yang belum dapat memberi tetapi sudah memberikan persembahan-Mu Tuhan. Pakai juga yang tidak dapat memberi hingga nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjalankan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Hanya persembahan hanya satu kali. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Yes, amin Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa masalah yang kau hadapi pada saat ini? Mungkin saat ini kau berkata, kadang-kadang kita menghadapi satu masalah, kita gak bisa cerita kepada sesama kita. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan pada saat ini, engkau punya kekuatan, rohmu besar, datang kepada Tuhan. Ungkapan setiap keluh kesahmu, kesedihanmu, datang kepadanya. Katakan kepada Dia, Tuhan, mampukan aku mengatasi badai ini Tuhan. Buat aku bisa terbang tinggi bagai Raja Wali Bapa. Sekalipun berat Tuhan, berat Bapa, tapi aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah gagal dalam rencanamu kepada kami Tuhan. Kami mau terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan, melintasi setiap badai persoalan yang datang. Mari Bapak Ibu yang percaya Allahmu besar, bangkit berdiri. Yang percaya dan punya iman pada saat ini Allahmu besar dan siap menjawab setiap doa dan pergumulanmu, angkat hatimu, bangkit berdiri Bapak Ibu. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Aku melangkah dalam tekanan,
pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya. Katakan ada kekuatan yang baru. Yes, amin Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Lebih sungguh Bapak Ibu akan pujian ini, amin. Hanya kepadanya ku kan berdatang dengan iman pada saat ini. Hanya Dia satu-satunya Allah yang sanggup menolongmu. Hanya Dia yang sanggup untuk mengeluarkan kau dari setiap masalah yang kau hadapi. Tanggalkan kesombonganmu. Kita datang dengan sungguh pada Tuhan pada saat ini. Engkau kekuatanku Tuhan, hanya Engkau kekuatanku Bapa. Melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya. Yes, amin. Amin, amin Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan. Amin. Dan aku percaya saat ku bersamanya, yang mustahil semua katakan amin. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan. Amin Tuhan. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil. Lebih sungguh Bapak Ibu, Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Aku kan terbang tinggi Tuhan, amin. Bukan terbang tinggi, amin Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang mampu mengeluarkan kami. Engkau yang mampu menolong kami Bapa. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Amin, amin, amin Yesus. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Bukan terbang tinggi bagai raja wali. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya.
Berikan kemuliaan untuk Tuhan lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Yang ada di rumah maupun di gereja Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Bukan Roh-Mu bukanlah sebatas ruangan, tetapi Roh-Mu ada di mana-mana Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja. Pada hari ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biar itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau terus belajar tentang firman-Mu, belajar bagaimana mematahkan intimidasi dalam kehidupan kami, mematahkan segala persoalan badai kehidupan yang menerpa kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, ajarkan kami terus untuk duduk diam, tenang Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah Kau berikan kuasa Tuhan, berikan hikmat kata dengan baik Tuhan. Bahkan bahasa-bahasa yang sederhana yang mampu dicerna oleh jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Shalom. 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 Masih kurang keras suaranya. Shalom. Shalom. Oke. Siapa yang percaya Allah kita dahsyat? Lambaikan tangannya. Masih sedikit yang percaya Allah kita dahsyat ternyata. Siapa yang percaya Allah kita dahsyat? Oke. Kalau Allah kita dahsyat, maka cerminannya anak-anak Allah juga dahsyat. Orang yang dahsyat tidak pernah lemas untuk berkata shalom. Shalom semuanya. Gitu, berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita mematahkan intimidasi. Amin. Bapak Ibu tahu intimidasi? Ya. Siapa yang gak tahu intimidasi, lambaikan tangannya. Ya, oke, satu orang. Siapa yang gak tahu intimidasi, lambaikan tangannya. Oke, semua udah tahu intimidasi, tapi saya akan nanti perdalam lagi. Mematahkan intimidasi. Siapa yang setuju dengan saya, semangat itu keputusan bukan keadaan, lambaikan tangannya. Saya setuju. Oke, yang gak setuju juga gak apa-apa. Siapa yang setuju semangat itu keadaan, semangat itu keputusan bukan keadaan, lambaikan tangannya. Ya. Oke, saya mau ada satu cerita bagaimana si penjual kopi dengan pembeli kopi, ya kan, kita taruh namanya si penjual kopi ini Mas Bejo, penjual kopinya Mas Bejo dan pembeli kopinya Ucok, ya. Kalau ada yang namanya Bejo dan Ucok mohon maaf ya, tapi gak apa-apa kita pakai dulu, oke? Nah, si Ucok datang ke si Mas Bejo penjual kopi, ini mereka tetanggaan, ya kan, yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, sama-sama orang-orang Kristen. Ya, datanglah si Ucok ini ke Mas Bejo. Mas Bejo, saya minta dulu satu kopi itu, katanya gitu kan. Saya minta satu kopi itu. Aduh, stres. Lihat kita ini, si ibu Ling ini yang di sebelah kanan ini. Pagi-pagi terus kencang-kencang suaranya. Pusing aku dengarnya. Kata si kata si Ucok, ya kan, kepada Mas Bejo. Lalu Mas Bejo bilang gini, sabar tuh mas. Namanya juga orang berdoa, mas kan juga orang Kristen. Saya orang Kristen, kita maklumin lah. Namanya juga orang berdoa, kita ikut berdoa aja. Gak bisa, karakterku bukanlah orang penyabar, aku pemarah. Aku emang temperamen seperti ini, makanya kalau orang berani senggol aku kusikat lah bis, kata si Ucok gitu kan. Lalu si Bejo mikir lagi, aduh bagaimana yang menerangkan ke si Ucok ini. Lalu dibilang gini, Mas Ucok, ya apa Mas Bejo? Kalau Mas Ucok saya tumpahkan sebuah kopi ke baju Mas Ucok marah gak? Ya pasti marah, kan kau udah tahu aku ini pemarah. Masa kau tumpahkan kopi itu sama aku, katanya gitu. Oke, berarti pemarah itu, marah-marah itu adalah karakter, kata si Mas Bejo gitu. Oke, coba kalau ada satu orang TNI datang ke Mas Bejo. Dia gak sengaja untuk tumpahkan kopi itu kepada Mas Bejo, Mas Ucok.
Mas Ucok gimana? Marah atau enggak? Ya kan dia nggak sengaja Mas Bejo. Ya saya nggak marah dong. Nah itu dia. Marah bukanlah keadaan, bukanlah karakter. Tetapi marah adalah keputusan. Sama halnya dengan semangat, kecewa, benci sama orang. Ataupun mempunyai dendam sama orang. Itu adalah keputusan kita untuk melakukan hal itu. Iya kan? Jadi semangat keputusan atau keadaan? Yang setuju dengan keputusan lambaikan tangannya. Iya kan? Kebencian, membenci orang itu keputusan atau keadaan lambaikan tangannya yang setuju dengan keputusan. Keputusan. Amin. Sama dengannya intimidasi. Intimidasi ini adalah keputusan kita untuk menerima intimidasi tersebut. Makanya terjadi intimidasi. Ketika kita nggak menerima intimidasi itu, kita putuskan bahwa saya nggak peduli dengan intimidasi itu. Saya nggak peduli orang lain berkata apa kepada saya. Saya nggak peduli orang lain bercaci apa kepada saya. Yang saya tahu Allah saya luar biasa. Amen. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Nah, saya mau bacakan dulu satu ayat. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang buka Alkitab, yang bawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. 2 Timotius 1 yang ke-7. Yang hanya buka handphone, yang punya handphone di stop dulu, diaktifkan dulu. Oke? Setuju ya? Oke. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yang punya Alkitab katakan amin. Amin. Puji Tuhan lebih banyak dari yang pagi ya. Saya bacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh Ketakutan. Iya, yang katakan amin harusnya tahu. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Amin. Jadi seharusnya orang-orang Kristen yang percaya akan hal ini, dia akan menerima intimidasi. Amin. Bukan berarti saya nggak pernah mendapatkan intimidasi, pernah dan sering. Sampai saat ini saya menerima intimidasi, saya mendengar intimidasi. Namun saya putuskan, intimidasi kalah dengan roh yang ada dalam diri saya. Amin. Amin. Haleluya. Karena apa? Roh yang ada dalam diri saya, roh yang dalam bapak ibu semua, anak-anak muda semua tempat ini adalah roh yang memberikan kekuatan. Roh yang memberikan apa? Kasih. Ya. Roh apa? Roh ketertiban. Amin. Amin. Oke, cukup sampai sini dulu. Nah, saya mau katakan di sini ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang terjerat intimidasi. Bapak Ibu, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang terjerat dengan intimidasi. Karena apa? Mereka tertawan oleh rasa takut akan manusia. Ya. Iya kan? Banyak pelayan-pelayan Tuhan melayani bukan takut karena Tuhan. Bukan karena melayani itu untuk membalas seluruh kebaikan Tuhan walaupun kita tidak dapat membalas. Tetapi karena rutinitas. Orang pagi-pagi datang berdoa bukan karena dia tahu siapa Tuhannya. Tetapi karena dia tahu rutinitas saya untuk berdoa pagi-pagi. Ya. Orang datang hari Minggu, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, yang ibadah pagi pertama dan ibadah kedua, ibadah siang. Bapak Ibu mungkin ada yang berkata, ya udah karena hari Minggu saya tahu ini jadwalnya ibadah, saya datang ibadah. Bukan mengenal siapa Tuhannya, tetapi dia tahu hari Minggu harinya Tuhan. Ya. Hanya sebatas itu. Sebatas cuman pengen rutinitas aja, dilihat gembala, dilihat Esther ya kan. Dilihat siapa lagi, dilihat Pak Ika. Cuman biar dilihat aja mereka lah, Pak Endang cuman dilihat gitu aja lah. Supaya mereka lihat saya itu rajin. Nah banyak seperti itu. Maka banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang terjerat intimidasi. Karena mereka tertawan oleh rasa takut akan manusia. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kepada semuanya, anak-anak muda. Jika kita hanya tahu kita takut akan manusia, maka kita dapat melakukan segala dosa. Ya? Betul? Betul.
Betul? Betul. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, melangkah sedikit saja kita berpikir apakah ini dosa atau tidak. Ya. Melangkah lagi, Tuhan benar gak jalannya? Selalu menanya kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan akan lebih takut kepada manusia. Ya, betul. Amin. Siapa di sini yang pernah mungkin melakukan kesalahan dan takut diketahuan oleh manusia? Lambaikan tangannya. Ya. Saya yakin semua di sini pernah melakukan itu. Ya. Pernah berbohong gak? Pernah. Woi, pernah. Ya kan, pernah mencuri gak? Pernah. Pernah. Uang anak-anak muda nih, uang mama juga dicuri. Pernah gak? Pernah. Saya juga pernah ngambil uang mama saya. Iya, saya pernah juga ngambil uang mama saya waktu masih kecil-kecil itu. Ambil uang, mak, ketemu mak, uang mak. Ini lucu banget kalau diceritakan ya. Nah, terus pernah gak kita melakukan hal yang besar sekali dan kita takut ketahuan oleh manusia? Nah. Pernah. Berbohong saja ketika kita datang ke rumah teman, ya kan. Aduh, sebenarnya gue gak suka tuh sama si itu tuh. Ngomongnya tuh panjang lebar, aduh gue males lah dengan ketemu dia deh. Ya kan, dia curhat dengan orang yang Benci kepada dia. ini juga mulutnya apa namanya? Ember. Ember juga, ya kan? Bocor. Ketika dia curhat, ya kan, gue mah sebenarnya pura-pura baik aja sama dia. Tapi lu jangan kasih tahu sama dia, nanti dia marah sama gue loh. Katanya gitu kan. Dia nggak tahu si ibu itu nyampein ke si ibu yang satu ini atau bapak yang satu ini, ya kan? Dia itu tuh omongin keluarga kamu terus loh, omongin ini terus loh, ya kan? Nah, yang ketawa itulah. Ya kan, saya nggak ada menyinggung satu sama lain, tapi kalau tersinggung bertobat. Amin, amin, Amin. haleluya, harus seperti itu. Amin. Kalau pelayan-pelayan Tuhan siap digesek supaya kita sama-sama satu tujuan. Amin. Nah, ketika dikasih tahu seperti itu, aduh, udah dikasih tahu lagi, ketahuan deh gue pura-pura baik sama dia. Gue nggak mau pelayanan deh. Intimidasi karena apa? Takut akan manusia. Nah, next, coba ya. Di buku John Beaver, di judulnya mematahkan belenggu intimidasi, dikatakan di sini adalah, saya ambil satu kutipan, intimidasi adalah roh, ia tidak dapat diperangi pada tingkat intelektual atau kehendak kita. Memiliki sikap mental yang positif tidak akan mengatasi intimidasi yang Bapak Ibu alami. Namun persoalan ini bisa diselesaikan atau harus diselesaikan oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Jangan lawan roh dengan saudara, tapi lawanlah roh dengan Roh Kudus. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Jadi pikir Bapak Ibu mungkin, ya udahlah saya tinggi positif aja lah. Mungkin memang lagi ada Tuhan punya rencana yang baik. Mungkin kita seperti itu ketika mengalami masalah. Ada lagi masalah, mungkin Tuhan punya rencana yang baik. Namun intimidasi tidak akan pernah berhenti menghampiri saudara. Ya. Namun ketika ada masalah, saudara duduk diam tenang di hadapan Tuhan, maka intimidasi tidak dapat menghampiri saudara. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang setuju berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Nah, next. Akar intimidasi. Saya mau katakan di sini ada beberapa akar intimidasi. Yang pertama, penampilan versus kebenaran. Ya kan? Di Matius 26 ayat 31 sampai 35, Bapak Ibu simak apa yang saya bacakan. Ayat 31 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, kata Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai. Ya kan? Ketika gembalanya dibunuh pasti dombanya akan lari kemana pasti. Ayat 32 dikatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau Tuhan, aku sekali-sekali tidak, kata Petrus. Yesus juga menjawab, berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu kata Petrus lagi dengan keberaniannya, dikatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, dengan Yesus, aku tidak akan menyangkal engkau. Kata Petrus kepada Yesus. Penampilannya bagus ya? Keren gak? Keren gak? Keren. Petrus memang bukan orang yang pemalu, dia pemberani.
dan ramah kepada banyak orang. Ya kan, sudah terbukti. Namun pada kebenarannya Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali. Padahal sebelumnya dia katakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Terkadang kita seperti ini Bapak Ibu. Kita melakukan, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Gitu kan. Tetapi ada masalah dikit, kita mulai lemah. Ya. Kita mulai ambil tarik undur pelayanan kita. Kita mulai menjauh daripada Tuhan. Wow. Kita diintimidasi dengan roh-roh yang tidak jelas, tidak tahu dari mana. Kita percaya kepada roh itu, kita putuskan hidup kita masuk dalam intimidasi itu. Nah, seperti inilah Petrus. Ketika dia melihat Yesus sedang disiksa, ada seorang anak-anak, ya kan? Kayaknya saya pernah melihat kamu. Mungkin gitu ya dulu ya. Saya pernah melihat kamu nih, kamu pasti muridnya Yesus nih. Kamu muridnya Yesus ya kan? Enggak, mulai mundur pelan-pelan. Kamu murid Yesus kan, mulai teriak mungkin anak-anak itu. Enggak. Sampai dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Padahal sebelumnya penampilan dia adalah orang yang berani. Ya. Yang berani mati demi Tuhan. Bersama-sama dengan engkau, sekalipun aku harus mati, aku tetap mati. Aku ikut. Bayangkan betapa beraninya, namun kebenarannya seringkali kita membuat hati Tuhan kecewa. Ya. Kita seringkali berjanji, Tuhan ketika aku dapat berkat, aku akan berikan kepadamu sekian. Udah ditolong Tuhan sekali, Tuhan kayaknya sekiannya itu banyakan. Sekiannya 2 kali aja Tuhan. Ya kan? Terus ditolong lagi, sekiannya sekali aja deh Tuhan ya. Kayaknya yang 2 ini buat motor sama mobil deh Tuhan, cicilan Tuhan. Oke, gak apa-apa. Tapi ketika kita diberkati lagi, kita mulai tidak mengenal siapa Tuhan kita. Padahal pertama apa dia bilang? Saya akan setia, saya akan takut akanmu. Wow, banyak sekali. Namun kebenarannya seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Ya. Amin. Amin. Yang kedua, roh penurut daging lemah. Ya kan, di Matius 26 ayat 40 sampai 41 dikatakan, saya akan bacakan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, betul. Ya kan, saya tulis di sini, roh atau hati kita mungkin berkehendak, tetapi kedagingan kita akan selalu mencoba untuk melindungi diri kita. Jika kedagingan kita tidak disalib, maka kita akan mengikuti keinginannya. Akar dari intimidasi yang kedua adalah roh kita penurut, tetapi daging kita lemah. Betul. Sehingga ketika daging kita tidak disalibkan, tidak dipatahkan dalam pelayanan kita, maka ketika orang lain menyakiti kita, kita balas dengan sakit hati. Iya. Iya kan? Ketika orang lain mencaci maki kita, kita lebih caci maki dia. Kalau bisa pukul-pukul dah. Sering kali seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak takut akan Tuhan, tetapi kita lebih takut kepada manusia. Betul. Ya kan? Mungkin Acel disuruh, Acel besok pelayanan ya. Hatinya sudah malas pelayanan. Tetapi karena dia tahu Pak Gembala ada bapaknya, kalau enggak dikasih jajan, dia takut. Sehingga dia pelayanan. Ya kan? Tetapi kalau orang yang takut akan Tuhan, sekalipun tidak disuruh pelayanan, dia minta pelayanan kepada Pak Gembala. Amin. Dia rindu melayani. Ya. Tidak harus ada di atas ini. Ya kan, melayani dimanapun kita harus melayani. Amin. Amin. Katakan kanan kiri, kamu terus melayani. Kamu terus melayani. Amin. Amin. Daging kita harus disalib dulu. Karena apa? Ketika kedagingan kita tidak kita salib, maka kita akan selalu mencoba untuk melindungi diri kita. Ya kan, mungkin Pak Gembala bilang dari atas mimbar ini, siapa yang mau berjanji iman? Ya kan, mikir, aduh, nanti kalau segini bakalan habis segini. Aduh, nggak usah janji iman dulu deh tahun ini. Nggak usah janji iman dulu deh tahun ini. Karena apa? Daging kita. Ya kan? Terserah Bapak Ibu mau berjanji iman berapapun, tetapi berjanji dan menepati. Menepatinya. Jangan bilang gini, biar nggak malu sama orang-orang. Pak Gem, ya berapa dari ini saudari Monlik? Saya 2 juta Pak Gem. Oke, dicatat. Namun karena nggak bisa bayar, mulai mundur dari gereja.
Nah ini bahaya. Karena apa? Karena penampilan yang tadi, penampilan kita berani, penampilan kita hebat, namun kebenarannya mungkin bisa terbalik karena daging kita. Iya. Amin. Ketika daging kita sudah disalibkan, maka penampilan tidak akan melawan dengan kebenaran. Itu akan satu. Ya, tetapi namun kalau kedagingan kita belum disalibkan, maka penampilan akan melawan dengan kebenaran. Kebenarannya apa? Hidup kita. Amin. Makanya banyak orang yang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, mulutnya berkata-kata dengan Roh Kudus, namun setelah berdoa berkata-kata kasar. Nah ini penampilan versus kebenaran. Bapak Ibu di tempat ini hanyalah penampilan. Kebenarannya keluar dari gereja ini, itulah pertandingan Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu hari ini belajar bagaimana caranya supaya menghilangkan intimidasi. Bagaimana supaya kita tidak memutuskan hidup kita dalam kehidupan intimidasi. Keluar dari gereja ini, disitulah praktek kita langsung. Amin. Yes. Amin. Yang ketiga, tidak dimotivasi oleh kasih. Nah, orang yang hidupnya tidak dimotivasi oleh kasih, itu akan membuat akar intimidasi dalam hidup kita. Ya kan? Tiga ini sebetulnya satu tujuan. Ya kan? Ketika kita nggak mematikan kita, maka kebenarannya itu akan melawan penampilan kita. Dan kita tidak dimotivasi oleh kasih. Pelayanan untuk apa? Untuk dapat duit. Nah, ini yang bahaya. Ya. Ada duit di sana, saya nggak pelayanan. Ada duit di pelayanan, saya pelayanan. Itu yang bahaya. Banyak anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin ada yang sampai seperti itu. Ini bahaya. Ya. Karena apa? Hidup saudara akan penuh dengan intimidasi. Karena tidak dimotivasi oleh kasih. Ketika bayaran di sini lebih mahal, di sana lebih mahal lagi, kita akan pindah ke sana. Kita akan terus mencari hal keduniaan. Tetapi ketika kita memilih untuk motivasikan hidup kita dengan kasih, apapun pelayanan kita, sekalipun kita membawa persembahan, kita melayani dengan tulus hati. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 4 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Amin. Sama-sama kita baca dari roh yang ada di dalam kamu ya. 1, 2, 3 dengan suara yang besar. 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam kamu Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh intimidasi menghimpit saudara. Saudara harus berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang intimidasi saya. Amin. 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 Ketika saudara mungkin mengalami sakit, mengalami kesusahan, sedang lemah dalam kerohanian, pada hari ini bilang, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. 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 Bapak Ibu, saya mohon fokus supaya kita sama-sama untuk mengerti firman Tuhan. Jangan ada yang main handphone, jangan ada yang tidur. Karena ini bukan tempat tidur. Sorry saya katakan keras karena kita harus mengerti firman Tuhan. Supaya apa yang Bapak Ibu pulang dari gereja ini membawa berkat. Amin. Amin. Ketika ditanya, tadi ibadah khotbahnya apa? Ucok. Kenapa gitu? Ya gue tidur doang. Dia praktekin kan, khotbahnya apa? Ucok. Oh gitu khotbahnya? Iya gue tidur doang. Ini yang salah. Amin. Amin. Betul kan? Nah apa khotbahnya tadi? Iya tadi si tukang kopi sama si tukang ini berantem. Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Ya. Ini untuk kebaikan kita bersama. Amin. Ketika kita tersinggung mungkin kita harus bertobat. Amin. 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 Karena Amin. apa? Karena mungkin firman Tuhan ini sengaja untuk menyinggung saudara. Amin. Ya. Bukan hanya saudara, tapi saya juga. Amin. Kita sama-sama bertumbuh. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengatasi intimidasi, yaitu posisi dan otoritas rohani. Yang pertama penting mengerti bahwa ada tempat, tidak, dan posisi di dalam Yesus. Posisi ini disertai oleh otoritas. Maksudnya seperti ini. Kita harus mengerti dulu, karena ini penting, bahwa Yesus kita harus posisikan di mana? Di atas segalanya. Amin. Intimidasi di atas segalanya atau Yesus yang di atas segalanya? Yesus di atas, Yesus di atas segalanya. intimidasi. Kita harus mengerti dulu ya, perlahan-lahan saya coba sama-sama kita belajar.
mengerti bahwa ada tempat atau tidak ada tempat dan posisi di dalam Yesus. Kita harus posisikan dulu Yesus di atas kita. Sebelum kita melangkah menjangkau jiwa, sebelum kita melangkah keluar dari rumah kita, kita harus tahu siapa yang di atas kita. Intimidasi kah atau Yesus? Kita putuskan, bukan keadaan yang menentukan. Tapi keputusan Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara semuanya. Sendiri kita putuskan bahwa ketika kita berdoa, selesai berdoa, Tuhan, biarlah Engkau ada di atas aku, memimpin aku. Ketika kita melakukan hal seperti itu, maka Tuhan akan memimpin kita. Tetapi kalau kita nggak tahu Yesus ada di mana, tapi yang kita dengar cuma intimidasi, lu tuh nggak cocok untuk jadi pelayan Tuhan. Lu tuh begini, A dan B dan C. Lu nggak baik, lu malu-maluin lu jadi pelayan Tuhan, bla 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 bla. Namun ketika kita tahu siapa yang ada di atas kita, intimidasi akan ada di bawah kita. Amin. Namun kalau manusia yang ada di atas kita, intimidasi juga akan ada di atas kita. Jadi posisikan Yesus di atas kita. Nah, kedua, otoritas atau posisi inilah yang iblis inginkan dalam kehidupan kita. Iblis nggak langsung nyerang iman saudara. Tetapi iblis menyerang pikiran saudara. Ya. Dia nggak iman langsung, imannya langsung dipatahkan bisa aja. Tapi pikiran saudara dulu dibuat masuk akal. Oh iya ya, ternyata saya begini ya. Oh ternyata saya begitu ya. Benar ya yang dibilang si ini ya. Benar ya dibilang si itu ya. Kita penuh dengan intimidasi sehingga apa? Bukan Yesus lagi yang di atas, melainkan intimidasi. Nah inilah yang akan diambil iblis. Ketika kita berpikir, aduh ini kok jahat banget sih, kita kan temen. Kok dia nusuk saya dari belakang, kok nusuk saya dari bawah. Ya kan, aduh ini jahat banget nih Pagem nih. Masa Pagem tegur saya sih gara-gara saya jelek. Kok Pagem begini tegur saya sih gara-gara pakaian saya yang begini. Masa begini aja gak boleh, gak gaul nih Pagem. Udah saya pergi aja dari gereja ini cari yang gaul. Nah ini, Tuhan menyerang dulu pokoknya pikiran saudara buat semuanya masuk akal. Sehingga apa? Iblis dapat mengambilnya. Ketika iblis telah mengambil, kita akan percaya apa kata iblis. Kita melakukan segala apa yang disuruh iblis. Namun ketika kita tahu siapa yang paling di atas, maka iblis pun tidak dapat mengambil siapa yang di atas. Amin. 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 Anak-anak muda. Yeah. Coba anak-anak muda. Ya, amin. Gak ada anak-anak muda. Anak-anak muda. Amin. Iya lemas-lemas semua anak-anak muda di sini ya. Kurang vitamin kayaknya Pak Gem. Nah, di yang ketiga, jika Anda tidak mengetahui posisi Anda tidak dapat berfungsi dengan tepat di dalam tubuh Kristus. Nih, saya baca dulu di Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala. Bapak Ibu, kehidupan kita Tuhan telah perintahkan setiap malaikat-malaikatnya untuk membimbing kita. Namun kalau kita nggak tahu tadi yang pertama posisi kita apa yang harus kita punya otoritas apa, maka malaikat itu nggak akan berfungsi dalam hidup kita. Ya. Namun ketika kita tahu Yesuslah segalanya dan saya punya otoritas untuk menolak segalanya, maka malaikat itu pun berfungsi di dalam tubuh Kristus. Amin. Dan kita pun berfungsi untuk melayani Tuhan. Amin. 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 Jadi ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, motivasikan diri kita dengan kasih. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, from afar the Lord appears to him, I have loved you with an everlasting love, so I continue my faithful love to you. Artinya, Tuhan, ini I-nya ini Tuhan ya. Tuhan telah memberikan cinta yang tak pernah habis. Amen. Tak berkesudahan kepada saudara. Amen. Kepada saya, kepada anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Tuhan berikan cinta yang tak pernah terbatas. Amin. 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 Makanya tadi pujian penyembahan juga mengatakan kita gak tahu bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita tahu kasih Tuhan tak pernah terbatas. Katakan amin. Amin. Jadi saya melanjutkan apa yang saya terima, cinta apa yang saya terima kepada saudara. Amin. Seperti itulah dalam pelayanan kita harus memotivasikan pelayanan kita dengan kasih. Amin. Dalam pekerjaan kita harus motivasikan pekerjaan kita dengan kasih. Amin. Berteman motivasikan dengan kasih. Kasih. Sehingga Amin. ketika kita pelayanan saling gesek-menggesek,
kita tidak akan sakit hati. Ya. Kita nggak perlu membenci Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan memberikan kasih yang luar biasa. Yang tak pernah berkesudahan. Amin. Jadi nggak ada alasannya saya benci kamu. Nggak ada. Saya kecewa sama Pagem. Nggak ada. Karena apa? Karena Tuhan sendiri memberikannya dengan tak terbatas. Amin. 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 Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, dua ini, posisi dan otoritas rohani serta motivasikan diri kita dengan kasih, itu akan membuat kita mengerti mana intimidasi, mana Yesus. Amin. Kita harus patahkan saat-saat ini, apalagi ya kan, berita di mana-mana, intimidasi di mana-mana, soal Covid lah, soal inilah, soal itulah. Namun kita tahu siapa yang berjalan bersama kita, yaitu Yesus. Dia memberikan kasih yang tak bersyarat, kasih yang tidak pernah habis, selamanya, kekal, abadi. Amin. Sehingga kita harus melanjutkan itu juga kepada banyak orang. Ketika saudara dikecewakan oleh orang, kasih dengan kasih. Memberikan dengan kasih, kembalikan dengan kasih. Kebencian itu kembalikan dengan kasih. Kalau kebencian melawan kebencian, maka yang menang kebencian. Nggak ada yang kalah. Semuanya menang, semua saling membenci. Tetapi ketika kita membalas dengan kasih, maka kebencian sebesar apapun, kekecewaan sebesar apapun, sakit penyakit apapun yang dibuat oleh iblis dalam hidup kita, maka dengan kita membalas dengan kasih dan percaya kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan turun. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita lebih keras lagi. Haleluya. Amin. Jadi ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu, akar dari intimidasi ini yang paling penting yaitu penampilan versus kebenaran, roh penurut daging lemah dan tidak dimotivasi oleh kasih. Kalau salah satu kita hidup aja dalam hal ini, Bapak Ibu, kalau kita salah satu aja contohnya kita nggak matikan daging kita, maka tiga ini akan ikut dalam hidup kita. Kita bilang saya udah matikan daging saya. Tapi motivasi kita tidak dijalani oleh kasih, ya sama aja kita belum matikan dengan kasih, dengan daging kita. Amin. Tetapi ketika daging kita satu saja kita matikan, maka penampilan tidak akan melawan kebenaran. Dan kita akan hidup di dalam oleh kasih. Amin. Katakan kanan kiri, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Katakan kanan kiri, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Amin. Amin. Ya kan? Bukan hanya kepada pacar doang ataupun kepada istri suami bilang I love you. Tetapi kepada banyak orang, aku mengasihimu. Amin. Amin. Ya kan? Bukan berarti mengasihi itu mencintai dengan seperti suami istri, tidak. Tetapi mengasihi sesuai yang apa kata firman? Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Pada hari ini keputusan kita untuk mengambil firman ini dalam hidup kita atau tidak, itu keputusan kita sendiri. Ya. Amin. Kita sama-sama belajar bagaimana kita mematahkan akar intimidasi ini. Jangan sampai bertumbuh seperti pohon di atas, tetapi biarlah dia mati kekeringan. Amin. Amin. Mati kekeringan, intimidasi tidak dapat menghadang saudara karena apa? Di Alkitab dikatakan roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Amin. Dan roh Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, Iya. melainkan roh kemenangan, kekuatan. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Pada hari ini, apapun masalah kita yang sedang kita alami, apapun ombak yang mungkin sedang menerpa kita, pada hari ini percayalah bahwa roh yang ada di dalam kita, katakan lebih besar daripada dunia ini. Amin. Coba kita baca satu ayat ini lagi. 1, 2, ya. Kamu lebih berasal besar dari Allah, anak-anakku, dan dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam dunia kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Percaya, sekalipun badai membuat saudara semakin kecil, semakin tak terlihat karena tertutup badai, tetapi percayalah, roh Tuhan jauh lebih besar daripada badai pada saat. Amin. Apapun yang Bapak Ibu alami, percaya kemanapun Tuhan sertai jalanmu. Amin. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri demikian firman Tuhan. Saya undang untuk well singer maju ke depan, pemain musik. Kemana kami akan pergi Tuhan, Kau tetap mengasihi kami.
Mari sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi yang suci, kau sahabat, kata dan kau dekat, dan kau dekat. Tolong LCD bisa ditampilkan supaya jemaat tahu. Bahkan seluruh pengabdianku, katakan tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, oh dan berharga, dan berharga. Mari kita sama-sama katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak terselami hatiku. Sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah, katakan yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Biarkan musik menyembah nama Tuhan. Biarkan musik tetap mengalungkan lagu ini. Mari Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda, tetap di dalam doamu, tetap di dalam penyembahanmu. Pada hari ini lagu ini berkata, sungguh besar pengorbananmu bagiku dan tak pernah terselami dalam hidup kita. Bapak Ibu, sekalipun masalah mungkin sebelah kanan kirimu, mungkin anakmu yang menyakiti hatimu, mungkin temanmu menyakiti hatimu, pada hari ini saya mau katakan, roh intimidasi tersebut tidak lebih besar daripada roh yang ada di dalam dirimu, yaitu roh Tuhan. Pada hari ini, apapun yang kau doakan, konsistenkan saja. Percaya bahwa Tuhan telah menjawabnya. Amin. Amin. Kita akan pujian ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Katakan menjauhi rohmu ya Tuhan. Rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku ya Bapa, rahasiakan nama. Bahkan seluruh pengabdian. Mari keluarkan suaramu, katakan. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, katakan, dan berharga, dan berharga. Mari yang percaya, angkat tanganmu, katakan, sungguh besar, amin, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam, untuk dimengerti. Katakan
Kana marasiakana. Yes. Mari semua. Untuk Sungguh besar. Mari di atas masalahmu dengan suara yang keras katakan sungguh indah Tuhan. Oh yes. Orasia kana marasia. Oh haleluya. Pemain musik saja yang menyanyikan lagu ini, pemain musik saja. Bapak Ibu tetap di dalam rohnya Tuhan. Pada hari ini kasih tahu kepada Tuhan apa masalahmu pada hari ini. Bayangkan masalah yang begitu besar di hadapanmu. Ceritakan seluruhnya di hadapan Tuhan. Pada hari ini ceritakanlah seluruhnya masalah. Apapun semua keluarkan masalahmu pada hari ini di hadapan Tuhan. Keluarkan semua masalahmu, mungkin soal anak-anak muda, mungkin soal percintaan kah, orang tua, soal ekonomi, apapun semua yang ada dalam hidup kita, masalah yang menghimpit kita. Pada hari ini bayangkan ada di depanmu. Pada hari ini bayangkan masalah itu ada di depanmu. Yes Lord. Dan percaya, nyanyikan lagu ini dengan melihat masalahmu. Nyanyikan lagu ini melihat masalahmu. Sama-sama katakan sungguh besar. Pada hari ini katakan yes Lord. Orasiakana marasiakana marasiakana kana. terlalu dalam Ya. untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari katakan masalahmu taruh di bawah. Katakan sungguh indah Tuhan. Yes. Kami tak pernah pikirkan pertolongan daripadamu Tuhan, tapi Kau terus tolong kami. Yes Tuhan, tak pernah terselami. Mari kita sama-sama katakan yes. Angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan sungguh indah. Mari sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Amin. Untuk apapun masalahku, Engkau tetap benar ya Tuhan. Sekalipun badai menghimpitku, Kau selalu indah Tuhan. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah. Sama-sama katakan sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih keras lagi, lebih keras lagi. Katakan haleluya. Yeay. Haleluya. Haleluya. Rahasiakan amaralala. Yes Tuhan, kami percaya. Pada hari ini angkat tanganmu. Saya akan berdoa dari tempat ini. Mari angkat tanganmu semuanya. Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini Tuhan. Engkau mengetahui setiap kebutuhan, setiap masalah yang sedang menghimpit mereka Tuhan. Kau mengetahui segala masalah setiap personal dalam ibadah ini Tuhan, yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, masalah begitu besar dan Engkau telah menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini yang percaya lambaikan tangannya. Yang percaya angkat tanganmu.
Percaya bahwa Yesus telah menyelesaikan masalahmu. Yesus telah menjawab segala doa-doamu. Yesus telah menjawab seluruh pergumulan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, biarlah setiap tangan yang terangkat Kau dapat mengajari kami lewat mengatasi segala intimidasi yang ada dalam hidup kami. Ajari kami terus bahwa kami percaya Engkaulah yang lebih besar dari segala masalah. Ajarkan kami terus agar kami dapat menaruh Engkau di posisi paling teratas. Ajarkan kami terus untuk melayani-Mu dengan kasih. Ajari kami terus untuk bersahabat dengan banyak orang dengan kasih Tuhan. Sehingga tidak dapat hampir Tuhan, tidak dapat intimidasi menghampiri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau telah jawab doa kami Tuhan. Kami telah percaya Engkau telah bawa kami naik dan naik dan naik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih telah berbicara pada hari ini kepada kami semua Tuhan. Biarlah firman ini kami bawa pulang dengan begitu dahsyat Tuhan. Sehingga itu tertanam dalam hidup kami. Tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan kami mampu membuat buah yang harum di hadapan-Mu dan di hadapan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah diberkati oleh firman. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu diberkati. Amin. Haleluya. Jangan ada lagi yang diintimidasi. Amin. Intimidasi membuat kita tidak bisa maju. Intimidasi kita akan ada di tempat dan tidak bisa maju-maju dan naik-naik. Kamu miskin lah, kamu nggak berpendidikan lah, kamu jelek lah, apalagi kamu nggak pintar nyanyi lah. Wah, itu intimidasi. Tetapi hari ini Tuhan berkata, kamu bisa, amin. Haleluya, kamu mampu. Sebab roh yang ada pada kita adalah roh yang luar biasa, yang mengalahkan apa? Intimidasi. Jadi kalau besok-besok disuruh tugas apapun, katakan sikat beleh. Katakan sikat beleh. Amin. Iya, jadi harus seperti itu. Jangan pilih-pilih tugas. Disuruh WL maju. Suruh khotbah. Katakan maju. Iya. Karena pakai suruh khotbah yang pasti yang kira-kira bisa kan gitu, nggak suruh hakim langsung khotbah. Iya kan, disuruh dia. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati, amin. Jadi pulang dari tempat ini semua punya kekuatan yang baru dan berkata dalam diri saya ada kemampuan yang luar biasa, amin. Haleluya. Sehingga dalam minggu-minggu ini apa yang kita kerjakan, yakinlah itu akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman kita lihat di warta. Di warta itu ada kesalahan ataupun di minggu ibadah satu itu ada satu kesalahan, yaitu untuk tamborin diikuti yang di ibadah kedua ya. Jadi ibadah kedua itu ada Erni, ada Dewi dan ada Leoni, itu yang menjadi tamborin di hari Minggu ya. Nanti latihan selesai ibadah ini. Oke, puji Tuhan. Ini kita udah lengket-lengket. Berdoa biar bisa kita beli yang baru. Haleluya. Amin. Iya, Bapak sudah sekalian, penyerahan anak yang kita rencanakan minggu ketiga di bulan November, kita undur ya di minggu keempat ya. Kan belum undangan kan? Karena gini, karena minggu ketiga kita ada tamu, mungkin agak nanti waktunya terlalu lama. Di itu kita mundurkan menjadi minggu keempat. Haleluya. Amin. Iya, jadi nggak apa-apa ya. Nanti selesai ini ambil formulirnya dari koordinator ibadah Pak Nugroho. Nanti Pak Hari boleh kasih ke Pak Nugroho. Nanti setelah Pak Nugroho sudah berikan, udah diisi, minggu depan diserahkan ke Pak Hari biar dicatat sehingga kita bikin aktenya ya. Oke, siap ya. Oke. Terus
pertama itu ada pelatihan WL Singer, musik tamborin, panji-panji, juga yang lainnya mulai dari anak hingga dewasa. Ya, jadi didaftarkan sekarang dan hari Minggu mereka akan ada pengarahan dan mereka akan bicarakan banyak hal sehingga anak-anak kita yang punya talenta atau bapak ibu yang punya talenta bisa dikembangkan di tempat ini. Amin. Karena kita ini kan belajar melayani untuk persiapan di sorga. Amin. Karena di sorga itu nggak ada kerja, nggak ada di sana ya, nggak ada di sana kerja pabrik, nggak ada, ataupun pegawai negeri nggak ada. Karena di sana kita tugasnya hanya melayani, memuji-muji Tuhan saja. Jadi di bumi ini harus kita melayani. Sebab apa yang terikat di bumi teringat di sorga. Jadi semua mulai dari anak-anak sampai dewasa seperti yang tadi ada anak kecil masih begini-begini dia miring-miring. Tapi memang harus seperti itu awalnya, nggak ada yang langsung bisa ya. Jadi didaftarkan kepada Pak Harno dan Saudara Timi saya lihat di sini ya. Jadi jangan sampai sudah ditutup nanti ada yang daftar, nanti mereka bingung nanti ngaturnya ya. Oleh karena itu kita masuk kepada apa yang kita bicarakan waktu Natal ya. Coba dilihat di layar, yaitu Natal umum kita ya, yaitu minggu kedua tanggal 12 Desember 2021. Jadi kita buat 2 kali Natal biar jangan terlalu numpuk ya, yaitu Natal pertama jam 8 pagi, Natal kedua jam 10 ya. Tidak mengundang gereja-gereja seperti yang dulu ya, tidak. Karena memang kita akan membatasi ya, jangan sampai nanti ada nanti penyebaran ya, seperti apa segala macam ya, kita nggak mau seperti itu. Jadi kita aja saya rasa udah penuh ini ya, penuh ibadah satu ibadah kedua pasti penuh. Tetapi karena kita saja, jadi saya tahu orangnya dari mana semua kan, saya tahu kegiatannya sehari-hari apa. Tapi kalau kita undang tiba-tiba dari gereja sana datang, kita nggak kenal. Jadi seperti itu, lebih enak koordinirnya seperti itu ya. Terus Natal Youth itu 4 Desember. Itu hari Sabtu jam 7 malam, juga tidak mengundang. Karena youth di tempat ini saya lihat kemarin sudah banyak sekali ya, udah banyak. Ini luar biasa. Jadi puji Tuhan. Terus Natal sekolah minggu itu tanggal 18 Desember, lebih lama daripada lebih duluan Natal umum kita. Yaitu jam 4 ya, jam 4 sore. Terus ini sekolah minggu ya, wanita gaun merah gitu ya. Terus pria kemeja merah, rompi hitam dan celana jeans. Ya, ini beli sendiri ya. Oke, beli sendiri. Oke, jadi yang penting warnanya jangan sampai salah. Biar nanti anaknya tiba-tiba lihat, kuning, dia malu nggak mau masuk. Anak-anak juga tahu malu. Tetapi orang tua tahu malu juga ya. Seragam semua. Amin. Oke. Ya, puji Tuhan kemarin itu untuk dana Natal daripada umum kita itu sekitar 11 juta ya, 11 juta rupiah. Tetapi sudah terkumpul sekitar 5.400.000. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berarti kekurangannya 5.600.000. Ada 200. Dari mana itu? Oke, puji Tuhan. Terima kasih Mami Esther. Oke, jadi 52 jadi 56. 56 berarti kekurangan 54. Tadi pagi saya tawarkan begini, yang ibadah 2 jangan kalah. Minggu ini kita tidak akan buat janji iman ataupun kita tidak dari mana dari berapa enggak seperti itu. Tapi ada kesempatan di minggu ini kita mau lihat perkembangannya. Kalau ada yang mau menabur ya, karena kekurangan kita sekitar 5.400.000 lagi. Hubungi bendahara kita. Ada bendahara di sini. Mana bendahara? Coba berdiri dulu. Keluarga Pak Harno coba berdiri. Biar tahu orangnya, nanti dikasih ke saya. Istrinya itu coba berdiri Bu. Itu suami istri. Keluarga Pak Harno Bu Eca itu bendahara Natal kita. Panitia Natal semua tim inti. Oke. Jadi sekretaris boleh dibantu mencatatkan biar kerjasama. Jadi siapa tahu ada yang kelewat kan seperti itu. Tetapi yang jelas yang pegang uangnya Pak Harno dan Bu
Bu Eca. Kalaupun Pak Hari ada yang kasih ini karena Pak Hari yang dikenal, langsung store. Amin. Haleluya. Amin. Iya. Mungkin begini, konsumsi kita 200 kotak makanan. Jangan kue tapi nasi. Kalau kue saya nggak kenyang. Iya. Kemarin target satu bungkus itu 15.000. Berarti sekitar 3 juta. Kalau ada di antara Bapak Ibu pintar masak, wah saya mau nyumbang makanan deh. Puji Tuhan, amin. Ada yang langsung respon, oh dari saya Pak, konsumsi tahun ini. Ada nggak seperti itu? Ada? Woi, apa itu Pak? Konsumsi dari Bapak. Woi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berarti konsumsi kita sudah ada. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kira-kira seperti inilah yang Tuhan minta dari kita. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan, diberkati untuk memberkati. Itu Bapak Ibu. Wih, saya mau netes air mata nih. Ya, itulah doa kami selalu, Bapak Ibu semua diberkati. Waktu ada kebutuhan mau beli drum ini 22 juta dari saya, Pak. Wih, luar biasa. Kayaknya di surga kita ya. Iya kan? Haleluya. Jadi seperti itu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, berarti tinggal sedikit lagi. Jadi sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya, Pak Kimsi sama Ibu Ebe ya. Ya, Lim Ebe. Ya, oke, luar biasa ya. Ya, jadi jangan seperti Mi bilang tadi. Karena nggak bisa akhirnya mundur pelan-pelan. Jangan atuh, jangan. Lebih baik nggak usah. Saya lebih penting Bapak Ibu di sini. Amin. Haleluya. Oke, Tuhan berkati ya. Dengan iman. Haleluya. Oh puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berdoa biar semua kita diberkati di tempat ini. Amin. Kami selalu doakan tiap pagi dan tiap malam. Jadi doa pagi itu jam 4.40 live streaming, lihat Pendeta Parle, dan juga jam 8 malam. Kita percaya setiap yang didoakan tidak ada yang tidak diberkati, semua diberkati. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi dapat salam dari Bu Gembala, nggak bisa bersama dengan kita karena kemarin sore dia istirahat dulu di Sari Asi dulu di sana ya. Istirahat dulu karena memang kesehatannya terganggu, biar pulih, biar lebih segar lagi jadi harus dirawat dulu ya. Puji Tuhan tadi sudah baik dan kita percaya selanjutnya akan lebih baik lagi. Amin. Haleluya. Ya, namun dia ikut, saya lihat live streaming, dia berkatakan maju terus jemaat GBI Pipa Belimbing. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, dan Bapak Ibu juga yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati juga ya. Ada yang pertama hadir di tempat ini, saya perhatikan ya. Saya udah ngomong-ngomong tadi, ada di sebelah kanan saya. Boleh berdiri Bapak Ibu ya, boleh berdiri, perkenalkan. Ada mic-nya enggak? Coba mic-nya, kasih mic-nya, ayo. Iya, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tambah disayang, kan begitu. Oke Pak, perkenalkan nama Bapak Ibu, tinggal di mana, siapa yang bawa ke sini. Ya silakan, boleh disorot. Salam Pak. Shalom Bapak. Nama saya Edi Purnawan. Saya baru sekali di sini. Iya. Ya. Oke. Salam Pak. Salam Ibu. Saya Lili Pak. Saya baru pertama kali ibadah di sini. Amin. Yang bawa ke sini siapa Pak Ibu? Ebe sama Pak Kimsi. Oi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tinggal di mana Pak? Biar teman-teman tahu. Tinggal di perumahan Mutiara Garuda. Oh, perumahan Garuda ya, dekat. Oke, selamat bergabung ya Bu ya. Amin. Iya, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Kita percaya minggu depan kita boleh bersama-sama lagi merasakan kasih Tuhan ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti kalau mau berkenalan lebih lanjut nanti bisa ngobrol-ngobrol, ya kan? Siapa tahu satu kampung. Iya kan, sama-sama orang Palembang gitu ya kan. Nah, siapa tahu kan kita nggak ngerti. Wih, jadi rumahmu yang di dekat warung itu ya? Iya, gitu kan. Oke, ada lagi yang sebelah sini? Atau sebelah sini? Kalau nggak ada lagi sebelah sini aku pindah. Sebelah sini ada? Boleh perkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang, udah kenal disayang-sayang gitu loh. Ada nggak sebelah sini? Ayo bangkit berdiri. Oke, ayo silakan berdiri. Ayo, oh luar biasa. Kasih papanya. Iya, kita di sini keluarga, gereja adalah keluargaku.
Ya, namanya keluarga harus saling mendoakan. Oke, silakan perkenalkan namanya. Nama saya Akeng. Bapak Aseng ya? Akeng. Tinggal di Blimbing. Oh, di Blimbing. Oh, luar biasa. Oke. Mulai. Ayo kenalkan dong, jangan malu-malu. Ayo. Ya, saya Ibu Denci, saya tinggal di Belimbing. Di Blimbing juga. Oh, puji Tuhan. Yang bawa siapa ke sini? Oh, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, ya. Oke, silakan duduk. Belimbing. Kita sama-sama orang Belimbing toh? Iya, jadi kalau belum ada tempat yang menetap boleh kita sama-sama di tempat ini ya. Oke, nanti mungkin bisa berkenalan lebih lagi, tetapi jelas kita ada di tempat ini semua keluarga ya. Yang lebih tua dikatakan koko ya kan, yang lebih muda ya bisa harus dikatakan adik kan seperti itu ya. Kalau sudah engkong panggil engkong, opung seperti itu, karena memang keluarga harus ada sebutannya. Amin, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa tidak ada lagi pengumuman kita karena ini sudah semuanya diumumkan. Jangan lupa selesai ibadah ini ada latihan untuk ibadah untuk minggu depan. Amin, haleluya. Iya. Dan Bu Esther juga saya lihat sudah sehat Bu ya, udah sembuh ya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Semakin dia sudah sehat, dia bawa besi-besi sekarang. Jalan sendiri aja susah, sekarang bawa besi begini. Nunjukin saya udah sehat gitu ya. Amin. Ya, puji Tuhan, biar cepat bisa khotbah kan begitu kan. Oke, saya rasa itu aja pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ke rumah sakit enggak usah ke sana karena memang di sana juga enggak bisa besuk ya. Doa aja dari rumah. Ya, iya, video call nanti kalau dari sana ya. Seperti itu, buahnya juga pakai video call. Oke, yang penting doanya kata Bu Gem ya. Oleh karena itu kita bangkit berdiri. Terima kasih buat semuanya kita yang sudah hadir dan terbaik bagi Tuhan. Ya, kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati. Mari imani pujian ini menjadi doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Engkau memberkati aku, katakan berlimpah-limpah dan memperluas, katakan daerahku Tuhan, amin, daerahku, dan kiranya katakan tanganmu, amin, baik aku dan melindungi aku daripada malapetaka, katakan sehingga, amin, yes, tidak menimpa sehingga kesakitan, oh sehingga sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa, katakan aku, oh tidak menimpa. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa intimidasi sering membuat kami merasa tidak ada apa-apanya. Tetapi firman-Mu yang berkata bahwa kekuatan kami, kekuatan yang daripada Tuhan, yang bisa mengalahkan setiap intimidasi. Waktu iblis katakan tidak akan berhasil, tetapi kami bisa berkata pasti berhasil. Karena Tuhan yang memberikan keberhasilan kepada kami. Sekalipun iblis ingin mengganggu, merusak, mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Tuhan memberikan hidup yang kekal. Dan Tuhan selalu angkat kami lebih tinggi daripada yang sebelumnya.
Oleh karena itu hamba-Mu percaya apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, baik itu mereka pegawai swasta, pegawai negeri, mereka sebagai pedagang keliling, pedagang menetap, ataupun wira swasta yang lainnya, pengusaha, kami percaya semua sama-sama diberkati. Dan minggu-minggu ini menjadi minggu mujizat bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa kesehatan kami akan menjadi kesehatan yang sempurna. Bahkan anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian ke depan, Kau berikan kepintaran, kecerdasan, daya ingat yang lebih lagi, sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap ujian mereka dengan baik. Dan kami percaya semuanya sukses, sehingga kami orang tua bangga, gerejamu bangga, bahkan Allah juga bangga. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya setiap yang membawa penyakit, Engkau pulangkan mereka dengan kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah berjanji iman, bahkan sebentar mereka mungkin akan mencatatkannya di buku bendahara. Kami percaya semua diberkati, semua dilipat gandakan. Yang menabur pasti menuai. Tetapi orang yang tidak mau menabur, mereka tidak akan menuai. Itulah hukum-hukumnya Allah. Oleh karena itu kami percaya. Sebentar kami akan pulang. Kami datang sehat, pulang juga lebih sehat. Tidak ada virus-virus yang bisa menempel dalam tubuh kami. Bahkan roh maut, kecelakaan di perjalanan dijauhkan daripada kami. Karena Tuhan selalu menyertai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Kita percaya Ibu Gembala yang saat ini sedang ada terbaring di rumah sakit, Tuhan berikan kekuatan kepada dia. Tuhan berikan kesembuhan kepada dia, sehingga kita minggu depan bisa bersama-sama beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu pulanglah dari tempat ini, bawalah setiap kebaikan Tuhan. Aminkan doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita pulang membawa berkat anugerah daripada apa? Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa.